dan mampu mengingat, wanukhin dan bisa mengatakan. Jadi saya akan bahas satu persatu. Pertama tentunya yang disyaratkan untuk dua saksi yang paling dasar adalah muslim. Ya, pertama yang disyaratkan untuk kedua saksi yang paling dasar. Artinya apa? Tidak, kriteria pertama harus muslim. Seorang itu adalah orang yang muslim. Laki-laki tersebut adalah orang yang muslim. Kemudian orangnya mukallaf. Orangnya adalah orang yang mukallaf. Berarti orang yang tidak mukallaf, orang yang tidak mukallaf, orang yang tidak mukallaf ini bagaimana? Yaitu orang yang tidak mukallaf adalah orang yang bukan balik dan tidak berakal, maka dia tidak bisa menjadi saksi. Jadi kalau anak kecil nggak bisa menjadi saksi. Anak kecil nggak bisa menjadi saksi. Artinya kalau seseorang menjadikan anak yang belum balik, meskipun sudah mumayyiz, belum balik dia menjadi saksi, ini tidak sah. Ini tidak apa? Tidak sah. Karena syarat utama seseorang menjadi saksi adalah apa? Islam, kemudian dia apa? Mukallaf. Islam, kemudian apa? Mukallaf. Kemudian adil, yang kita bahas kemarin, pembahasan yang sangat lama itu adil kemarin kita bahas, yaitu bukan orang yang fasik, bukan orang yang terus-menerus melakukan dosa besar, ya kan? Seperti itu. Bukan perempuan, yaitu laki-laki. Kemudian syarat untuk menjadi saksi selanjutnya adalah musonif mengatakan zawa sam'in. Zawa apa? Zawa sam'in. Jadi syarat menjadi saksi adalah zawa sam'in, yaitu dia itu mampu mendengar. Wabasorin, mampu melihat. Ya, mampu mendengar, mampu melihat. Kemudian wababtin, dan dia itu apa? Mampu mengingat. Wafaqdin wanutukin, dan dia mampu apa? Berkata, mampu mengucapkan. Jadi mampu mendengar, mampu melihat, terus mampu mengingat, kemudian mampu mengucapkan, yaitu mampu berkata-kata. Wa faqdin lil hirafid dani'ah. Terus kemudian dia itu adalah orang yang tidak memiliki profesi-profesi yang rendah. Nah, nanti akan kita sebutkan. Artinya rendah di sini bukan maksiat dia, tetapi dia itu tergolong kalau memiliki profesi ini, dia tidak bisa menjadi seorang apa? Saksi. Maka kan kita sebutkan tadi bahwasanya seorang saksi harus bisa melihat, harus bisa mendengar, harus bisa berkata, ya, harus bisa mengucapkan. Fala, artinya bisa berbicara, bisa berbicara. Maka musannif mengatakan apa? Fala tasihhu apa? Syahadatul a'ma wal asam wal akhras. Fala tasihhu syahadatul a'ma wal asam wal akhras. Oleh karena itu nggak boleh dan tidak sah, nah, tidak boleh dan tidak sah persaksian dari orang yang buta, karena orang buta nggak bisa melihat. Gimana bersaksi? Nggak sah persaksian orang yang nggak bisa mendengar, tuli, tidak sah. Dan kemudian tidak sah persaksian orang yang akhras, yaitu orang yang bisu. Karena syaratnya harus bisa berbicara. Maka orang seperti ini tidak sah persaksiannya. Kenapa? Ya karena dia itu tidak mampu berbicara, tidak mampu mendengar, nggak bisa. Jadi orang buta nggak bisa jadikan saksi. Orang tuli tidak bisa dijadikan saksi. Orang yang bisu tidak bisa dijadikan apa? Saksi. Musonif mengatakan waman la yabitul kalam, dan orang yang tidak bisa mengingat. Artinya apa? Orang yang tidak bisa mengatur perkataannya, tidak bisa mengontrol perkataannya, ini tidak bisa. Artinya bagaimana? Artinya kalau ada seseorang, dia itu bisa saja dia itu bukan orang gila, bisa saja dia itu bukan orang gila, tetapi karena
dia itu umurnya sudah tua, dia bisa saja bukan orang gila, tetapi karena dia umurnya sudah tua, sehingga ketika dia itu diajak ngomong suatu permasalahan, setelah waktu yang dekat, tidak lama dari hal tersebut, dia itu lupa. Lupa tadi orang itu ngomong apa, atau lupa dia tadi ngomong apa. Nah, jadi inilah yang disebut layat bitul kalam. Dalam perkataan musonef apa? Layat bitul kalam. Artinya apa? Orang inilah yang disebut sebagai apa? Layat bitul kalam. Artinya dia itu pikun. Nggak bisa dia itu apa? Menghafal perkataan. Artinya apa? Mudah lupa. Lupa dengan cepat seperti orang yang karena dia itu sudah tua, sehingga tidak mengingat apa yang dikatakan sebelum sesaat ini. Dia diajak ngomong, setelahnya lupa. Diajak ngomong, setelahnya nggak tahu. Nah, ini seperti ini nggak bisa dijadikan apa? Dijadikan seorang saksi. Untuk dijadikan saksi ini tidak apa? Tidak bisa. Orang seperti ini tidak apa? Tidak bisa. Maka yang kita sebutkan tadi, orangnya itu nggak bisa dijadikan saksi, karena kalau kita lihat sebagian orang pada zaman sekarang kan memang mereka itu karena usia tua sehingga mereka tertimpa pikun seperti ini, ya kan? Tertimpa pikun seperti ini, penyakit pikun seperti ini. Dan pikun ini kan bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang baru saja diajak ngomong suatu hal, baru saja diajak ngomong tentang sesuatu, kemudian langsung lupa. Ada yang sampai seperti itu. Nah, orang yang seperti ini, sudah seperti ini misalkan, maka dia itu tidak bisa dijadikan apa? Dijadikan saksi. Tidak bisa orang tua yang pikun dijadikan saksi. Bukan masalahnya orang tua, tapi masalahnya daya ingatnya. Kalau dia pikun, nggak bisa dijadikan saksi. Tetapi kalau dia masih mengingat dengan baik, maka ya nggak bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan saksi. Musonef mengatakan waman yahtarifu hirfatan dani'ah. Orang yang nggak bisa dijadikan saksi adalah orang yang memiliki pekerjaan, memiliki profesi, yang profesinya itu adalah profesi yang rendah. Seperti apa profesi yang rendah? Artinya profesi yang rendah di sini dalam kaitannya memang kalau dia memiliki profesi ini, dia itu nggak bisa jadi saksi. Begitu. Kalau memiliki profesi ini nggak bisa dijadikan saksi. Ya, profesi inilah yang disebut dengan profesi dani'ah, profesi yang rendah di dalam permasalahan fikih. Oleh karena itu, bagaimana? Oleh karena itu, orang seperti ini dia itu tidak bisa dijadikan apa? Tidak bisa dijadikan saksi. Seperti apa contoh profesinya? Contoh profesinya adalah seperti orang yang kerjaannya, profesinya itu ngangkut sampah. Dia itu yang mengais-ngais sampah. Jadi tukang sampah. Sebenarnya profesi ini tidak ada maksiatnya, ya kan? Tidak ada nilai maksiatnya dalam profesi ini, tidak ada nilai maksiatnya. Tidak ada nilai maksiatnya profesi ini. Karena orang yang seperti ini, misalkan dia kerjaannya ngangkut sampah, tetapi dia itu selalu mengerjakan kewajiban, selalu menjauhi yang dilarang, berarti nggak ada maksiat, tidak ada nilai maksiat, ya kan? Akan tetapi, karena dia profesinya seperti itu, dia itu tidak bisa diterima persaksiannya menurut qadhi. Jadi qadhi, hakim, itu tidak menerima persaksiannya. Artinya apa? Orang ini kalau diminta bersaksi atas suatu kasus, misalkan seorang qadhi, kasus ini siapa saksinya? Fulan. Dan Fulan ini kerjaannya sebagai tukang sampah. Ini dia itu ketika kerjaannya seperti itu dan dia diminta untuk menjadi saksi, qadhi itu nggak akan menerima. Qadhi nggak, tidak. Kamu pekerjaannya apa? Tukang sampah. Nah, tidak. Saya tidak menerima persaksian dari orang yang kerjaannya atau profesinya seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini mata pencaharian yang rendah dalam segi fikih itu artinya bukan maknanya bahwasanya pekerjaannya ini bernilai maksiat, bukan.
Jadi bukan dinilai dari maksiat apa tidak, tapi nilai dari persaksian ini dari orang yang bekerja sebagai tukang sampah, dia itu memang tidak diterima. Seperti itu. Ya seperti orang yang misalkan kerjaannya dia itu membersihkan apa? Membersihkan selokan-selokan, membersihkan WC-WC, seperti itu. Dia tidak bisa. Ini tergolong dani'ah. Tergolong apa? Tergolong dani'ah, yaitu apa? Tergolong profesi yang rendah, sehingga dalam mata fikih, sehingga dia tidak bisa dijadikan dijadikan saksi. Tidak bisa. Nah, sekali lagi, profesi ini bukan maksiat. Profesi ini jelas tidak maksiat. Karena kalau orang seperti ini, misalkan dia menjalankan kewajiban menjauhi yang dilarang, ya nggak apa-apa, ya kan? Artinya tidak ada nilai maksiat. Tetapi orang seperti ini, persaksiannya itu menurut qadhi, ketika dia bersaksi di depan qadhi, di depan hakim, persaksiannya itu tidak diterima. Jadi persaksiannya itu tidak diterima. Kemudian kita sebutkan tadi bahwasanya disyaratkan wali itu adalah laki-laki. Disyaratkan saksi itu adalah apa? Adalah laki-laki. Berarti seorang perempuan itu nggak bisa dia itu menjadi wali, juga nggak bisa dia jadi saksi. Artinya apa? Kalian atau orang mau menikah, menjadikan 2 orang perempuan saksi, atau 50 orang perempuan semuanya perempuan menjadi saksi. Tidak bisa. Tanpa ada laki-laki di situ semuanya jadi saksi, ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Nah, berarti kita kemarin sudah membahas syarat wali, kemudian syarat saksi. Dan wali ini ya, wali nikah, ini dia itu bisa hadir, dirinya hadir sendiri. Artinya dia yang menghadiri nikah. Kemudian dia menikahkan. Bisa seperti ini. Bisa juga wali nikah itu mewakilkan. Apa? Mewakilkan selainnya untuk menikahkan. Jadi dia mewakilkan orang lain, saya wakilkan kamu untuk menikahkan fulana. Yang itu adalah di bawah perwalian saya. Boleh. Dan kita katakan kemarin bahwasanya sebagian ulama kan mensyaratkan adil, ya kan, walinya mensyaratkan adil kan. Kalau menurut pendapat ulama yang mensyaratkan adil di dalam permasalahan wali nikah, maka disyaratkan juga pada wakilnya, yaitu orang yang ditunjuk oleh wali ini, itu juga adil. Jadi kalau menurut pendapat yang wali nikah itu harus adil, harus orang yang adil, bukan orang yang fasik, bukan orang yang terus melakukan dosa, terus-menerus melakukan dosa kecil dan kriteria yang kita sebutkan yang dikatakan adil. Maka kalau yang mensyaratkan adil pada wali nikah, berarti wakilnya yang dia itu ditunjuk oleh wali ini sebagai wakil dari wali ini yang dia akan menikahkan, jadi wakilnya, dia itu disyaratkan juga apa? Adil. Dia disyaratkan juga apa? Juga adil. Nah, adapun kalau ulama yang tidak mensyaratkan adil, artinya sebagian ulama kan kita katakan kemarin, mereka tidak mensyaratkan pada seorang wali itu adil, ya kan? Maka kalau seperti ini tidak disyaratkan juga pada wakilnya itu adalah orang yang adil. Orang yang adil. Nah, seperti itu. Maka ketika kita katakan boleh mewakilkan selainnya, berarti wali, yaitu bapak, dia bisa mewakilkan ke selainnya untuk menjadi wali, itu bisa. Dan kalau seperti ini, kalau seorang bapak itu menjadi wali, maka ketika dia mewakilkan orang lain untuk menikahkan, maka ini tidak dianggap izin dari perempuan tersebut. Jadi walaupun yang walinya itu selain bapak, ya, misalkan gini, bapaknya itu walaupun selain bapak ini nggak hanya bapak,
Wali yang lain juga begitu. Tidak disyaratkan perempuannya itu harus menyetujuinya. Misalkan gini, bapaknya itu nggak mau hadir. Dia kemudian mewakilkan orang lain. Ketika seperti ini nggak butuh bapaknya ini izin dari perempuan, yaitu izin dari anaknya misalkan, untuk saya izinkan bapak ini untuk mewakilkan orang lain. Enggak butuh izin seperti itu. Enggak butuh. Misalkan bapaknya melihat misalkan ada orang lain yang lebih berhak menjadi wali karena orang lain itu dia itu lebih bertakwa, orang lain itu lebih lebih soleh misalkan, maka bapaknya sudah saya wakilkan perwalianku kepadanya. Nggak butuh perizinan dari anaknya perempuan itu tadi, seorang perempuan yang mempelai putrinya itu nggak butuh. Walaupun tidak meminta izin, seandainya tidak meminta izin, terus tiba-tiba yang datang, loh kok kamu yang datang? Iya, bapak kamu mewakilkan kepada saya. Iya boleh. Walaupun perempuannya seandainya belum mengizinkan, nggak apa-apa. Sah perwaliannya itu sah. Nah, karena kenapa kita bilang seperti ini? Karena sebagian ulama mazhab Syafi'i, mereka itu mensyaratkan agar sah selain bapak dan kakek untuk mewakilkan, itu harus dengan izin perempuan. Seperti itu. Jadi misalkan saudaranya menjadi wali. Saudaranya ini kalau mau mewakilkan, dia harus izin ke perempuan dulu. Ini menurut pendapat dalam sebagian mazhab Syafi'i itu seperti itu. Jadi agar dia itu sah mewakilkan, maka dia itu harus diizini oleh mempelai putri. Kalau seandainya tidak diizini, maka tidak bisa. Ini menurut pendapat. Nah, sekali lagi ini menurut apa? Menurut pendapat. Nah, kita katakan tadi bahwasanya wali itu boleh mewakilkan, artinya wali ini saya wakilkan kepada kamu ya untuk menikahkan anak saya, boleh. Boleh juga suami untuk mewakilkan orang lain untuk menerima akad nikah, boleh. Seperti itu. Itu boleh. Jadi saya wakilkan ya kepada kamu untuk menerima akad nikah saya. Jadi kalau seandainya dia hadir, maka wakilnya ini mengatakan apa? Ketika menerima akad nikah, qabiltu ziwajaha limuwakkili fulan, atau qabiltu ziwajaha lahu. Jadi dia mengatakan apa? Orang yang wakilnya dari mempelai suami ini, mempelai pria ini mengatakan bagaimana? Saya terima ketika walinya mengatakan saya nikahkan kepadamu, kemudian wakilnya mengatakan saya terima nikahnya putri bapak untuk orang yang saya wakili, yaitu bernama fulan. Begitu. Untuk orang yang saya wakili, yaitu bernama fulan. Bernama Ahmad, bernama Zaid. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Maka itu boleh. Kemudian syarat saksi, kan kita sudah mendengar, kita sudah melihat tadi, kita sudah bahas bahwasanya syarat saksi itu adalah dapat melihat, dapat mendengar. Kemudian syaratnya juga saksinya ini, dua saksi ini melihat mempelai putri. Syaratnya itu dia bisa melihat mempelai putri. Mana calonnya? Oh ini calonnya. Gitu. Harus melihat keduanya. Ini jika apa? Begitu juga jika seandainya tidak melihat tetapi apa? Tetapi sudah tahu. Siapa sih mempelai putrinya? Oh, mempelai putrinya ini Fatimah binti Fulan. Oh, Fatimah binti Fulan. Oh ya, sah. Walaupun tanpa hadirnya mempelai putri, tanpa saksinya melihat mempelai. Kalau seperti itu sah. Kenapa? Karena
saksi sudah tahu bahwasanya mempelai putri ini fulanah. Jadi Fatimah binti fulan. Oh, Fatimah binti fulan. Ya, cukup. Nah, berarti apa? Berarti memang tidak disyaratkan di setiap akad itu harus hadir bapak, harus hadir suami, itu nggak disyaratkan ya kan? Karena kita tadi sebutkan boleh mewakilkan, berarti kan boleh nggak hadir. Nah, kemudian sekarang apakah disyaratkan? Untuk menikahkan ini izin ke mempelai putri. Jadi kan bapaknya mau menikahkan, apakah disyaratkan izin ke anaknya untuk saya nikahkan ke laki-laki ini? Apakah disyaratkan? Nah, ini pembahasan kita. Jadi kalau seandainya walinya itu wali mujbir, ini istilah ya, wali mujbir. Ya, ini wali yang bisa memaksa. Maka tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan mempelai putri untuk mewakilkan. Artinya apa? Nah, artinya bagaimana? Karena jadi tidak disyaratkan gini, tidak disyaratkan mempelai putrinya mengatakan, iya Pak, saya izinkan kamu untuk menikahkan aku dengan fulan. Tidak disyaratkan itu. Karena wali mujbir ini, beliau itu boleh menikahkan perempuan ini dengan siapa saja asalkan dia itu sekufu. Dia itu boleh tanpa mengabari, itu boleh, tanpa meminta izin itu boleh. Seperti itu. Itu kan wali mujbir namanya. Adapun kalau seandainya ini anaknya perawan ya, ini anaknya perawan. Tetapi kalau seandainya anaknya itu tidak perawan, sudah tidak perawan, maka nggak boleh wali mujbir ini untuk menikahkan anak yang sudah tidak perawan ini kecuali dengan izinnya, kecuali dengan izin anak tersebut. Artinya nggak boleh tiba-tiba saya nikahkan kamu, saya nikahkan anak saya kepadamu, terus anaknya belum ngerti, nggak boleh. Kenapa? Karena anaknya ini sudah tidak perawan. Kalau anaknya sudah tidak perawan, maka disyaratkan harus dengan seizin mempelai putri kalau mau menikahkan. Artinya persetujuan mempelai putri ini dianggap di sini, dianggap begitu. Begitu juga anaknya kalau kecil dan baru balik, itu juga butuh butuh perizinannya, begitu. Berarti wali mujbir ini bisa beliau ini tidak izin kepada anaknya, siapa saja yang dia nikahkan itu bisa, tidak disyaratkan izin dari putrinya, asalkan dia itu pertama wali mujbir, kedua putrinya ini masih perawan. Dan yang ketiga apa? Yang dia nikahkan ini adalah orang yang sekufu, artinya setara. Misalkan perempuannya ekonominya segini, laki-lakinya ekonominya segini, ya sudah. Walinya nikahkan saja, bapaknya nikahkan saja, walaupun seandainya anak perempuannya ini nggak tahu. Walaupun itu sah. Tetapi beda kalau anak perempuannya ini sudah tidak perawan. Kalau anak perempuannya ini sudah tidak perawan dan dia berakal ya anak perempuannya, maka ini disyaratkan izin dari anak perempuan. Artinya nggak bisa tiba-tiba dinikahkan terus kemudian perempuannya itu belum mengizinkan, nggak bisa. Ini tidak bisa. Kita tadi sebutkan wali mujbir, istilah di sini. Siapa itu wali mujbir? Wali mujbir itu adalah ayah dan kakek saja. Ini namanya wali mujbir. Itu wali yang bisa menikahkan tanpa izin dengan perincian yang kita sebutkan. Jadi ayah dan siapa? Kakek.
Ini yang disebut wali mujbir. Inilah yang bisa menikahkan, oleh karena itu dia disebut mujbir, yaitu bisa memaksa, istilahnya kalau dalam bahasa. Karena beliau ini bisa menikahkan walaupun anaknya itu nggak setuju, walaupun anaknya nggak mengizinkan, sah pernikahannya. Karena dia wali mujbir dan anaknya masih perawan, dan yang dinikahkan ini laki-lakinya sekufu, yaitu setara. Setara itu ya dilihat dari misalkan ekonomi, bisa dilihat dari pendidikan, bisa dilihat itu anaknya siapa. Ini anaknya Qadhi, ini anaknya Qadhi, berarti setara. Beda kalau ini pekerjaannya sebagai Qadhi, ini pekerjaannya sebagai yang lain, yang lebih rendah sekali. Tidak. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau anaknya perawan, kemudian walinya itu mujbir, kemudian yang laki-lakinya itu sepupu, setara, maka wali yang mujbir ini bisa menikahkan walaupun tanpa izin dari mempelai putri. Tetapi kalau perempuannya ini sudah tidak perawan dan dia berakal tidak perawan, maka nggak bisa wali mujbir ini menikahkan kecuali dengan seizin anak ini. Nah, kemudian kita katakan wali mujbir itu adalah ayah dan kakek, ya kan? Kalau seandainya walinya itu tidak ada ayah, tidak ada kakek, yaitu saudara, yaitu setelahnya, maka dia itu harus apa? Harus sesuai persetujuan dari mempelai putri. Baik mempelai putrinya itu masih perawan apa tidak, mempelai putri harus mengatakan, ya saya izinkan kamu untuk menikahkanku dengan fulan. Gitu. Nah. Ya, kita lanjutkan. Sekarang adalah kita membahas tertibul aulia itu nikah, yaitu urutan perwalian. Jadi kita harus paham ini. Kenapa? Agar tahu, oh mana sih yang cocok untuk jadikan, artinya mana yang sekarang yang berhak menjadikan wali atau menjadi wali pernikahan saya, wali pernikahan anak saya, dan lain sebagainya. Itu siapa? Musannif mengatakan wa aulal wulatil ab. Wali yang urutan pertama itu adalah bapak. Jadi ketika ada bapak ya, ada ayah, ada bapak, dan sesuai syarat-syaratnya, yaitu misalkan apa tadi, muslim dan seterusnya, maka tidak bisa wali selainnya itu dijadikan wali. Jadi bapak ini urutan pertama. Bapak, ayah ini urutan pertama. Kalau ada bapak dan memenuhi persyaratan, maka selainnya itu tidak bisa menjadi wali. Selainnya tidak bisa menjadi wali. Tidak bisa. Nah, kemudian setelah bapak siapa? Jadi bapak ketika nggak ada siapa walinya? Tsummal jadu abul ab. Kemudian kakek yang menjadi wali kalau nggak ada bapak. Kakek ini yang dimaksud adalah ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu, ayahnya ayah. Ini namanya kakek. Yang bisa menjadi wali adalah ayahnya ayah. Kemudian tsummal akhu lil abi wal selanjutnya adalah yang bisa menjadi wali, misalkan nggak ada kakek, tidak ada kakek, maka yang menjadi wali adalah al-akh lil ab wal yaitu apa? Saudara laki-laki sekandung, yaitu apa? Satu ibu, satu ayah. Jadi misalkan ibu bapaknya sama, saudara laki-lakinya ini berhak menjadi wali. Ketika misalkan nggak ada ayah, nggak ada kakek. Nah, yaitu saudaranya dari ayahnya dan ibunya. Kemudian selanjutnya urutannya tsummal akhu lil ab. Kemudian siapa? Saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Misalkan nggak ada saudara laki-laki sekandung, nggak ada. Cuma ayahnya ini pernah nikah dengan perempuan lain, kemudian punya anak laki-laki. Ini kan beda ibu ya. Tetapi kan satu ayah. Maka boleh. Ini dijadikan wali. Nah,
Kemudian selanjutnya thumma ibnul akhi lil abi wal Kemudian selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara sekandung. Jadi anak laki-laki saudara, keponakan laki-laki. Jadi saudara sekandung kita punya anak, anaknya laki-laki. Ini boleh menjadi wali. Ketika kita misalkan nggak punya saudara sekandung sudah mati, ya bisa ini. Atau nggak memenuhi persyaratan, bisa ini menjadi wali. Yaitu siapa? Anak dari saudara sekandung. Berarti siapa? Keponakan kan sebutannya. Nah, kemudian thumma ibnul akh lil ab. Selanjutnya adalah anak saudara laki-laki seayah. Anak saudara laki-laki seayah. Jadi kayak tadi kasusnya, ayahnya ini dia nggak punya saudara kandung, tapi ayahnya punya istri lagi dan memiliki anak laki-laki. Misalkan anaknya laki-laki meninggal, tapi anaknya laki-laki ini memiliki anak. Nah, ini kan keponakan dia. Selanjutnya, ketika tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan, misalkan tsummal abu lil ab wal Kemudian selanjutnya adalah am. Tsummal amu lil ab wal Paman. Paman dari ayah dan ibu. Paman dari seayah dan seibu. Paman seayah dan seibu. Kemudian tsummal am lil ab. Kemudian paman seayah. Paman seayah. Ya, tadi urutannya kayak tadi. Tsumma ibnul am lil ab wal Kemudian anak paman. Jadi boleh ya paman sekandung 6. Kemudian anak, kalau nggak ada paman seayah, kalau nggak ada paman apa seayah, kalau nggak ada anak paman seayah dan seibu. Nah, tsumma ibnul am lil ab. Kemudian anak paman seayah. Kita lihat ya. Berarti kalau kita lihat tadi kan paman ini kan saudara ayah ya kan. Yang kita sebut paman ini kan saudara ayah yang memiliki orang tua yang sama. Jadi ayah kita sama dia itu orang tuanya sama. Tapi paman ini adalah saudara ayah. Bukan saudara ibu. Bukan paman, yaitu saudara ibu. Saudara ibu kan paman ya. Tapi itu nggak bisa dijadikan wali. Jadi paman yang bisa dijadikan wali ini adalah saudara laki-lakinya ayah. Baik ini saudara laki-lakinya ayah seayah dan seibu, artinya orang tua mereka itu sama, ayah ibunya itu sama, atau hanya seayah saja. Artinya ya tadi seperti tadi. Tidak bisa menjadikan wali paman dari pihak ibu, artinya siapa? Ibu punya saudara laki-laki. Itu kan paman, kalau sebutannya kalau di Indonesia, ya kan? Ibu kita memiliki saudara laki-laki. Itu kan paman. Tetapi tidak bisa saudara laki-laki dari ibu itu untuk dijadikan wali. Tidak bisa. Itu sebutannya paman, tapi nggak bisa. Itu pun bukan, itu sebutannya khol gitu. Kebanyakan orang pada zaman sekarang misalkan gini, nggak ada ayah, misalkan, kemudian dia mendatangkan walinya paman dari pihak ibu, saudaranya ibu. Padahal masih ada kakek, misalkan. Atau menjadikan paman dari pihak ibu ini wali, padahal ada saudara. Pokoknya paman dari pihak ibu itu nggak bisa. Artinya saudara ibu itu nggak bisa jadi wali. Nah, berarti urutannya tadi ya, seperti tadi, urutannya pertama adalah ayah, kemudian kakek, ya, kemudian saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak saudara kandung, kemudian anak saudara seayah, kemudian paman kandung dari ayah, atau paman seayah dari ayah, kemudian anak paman sekandung dari ayah, kemudian anak paman sekandung dari ibu, begitu. Nah, dari ayah, anak paman sekandung, ayah ibu berarti. Terus kedua, anak paman
sekandung dari ayah. Itu yang bisa dijadikan wali nikah. Kalau nggak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Nggak ada semuanya, itu nggak ada urutannya itu. Kan itu nggak boleh ya loncat, padahal ada yang di atasnya kan nggak bisa ya. Kecuali kalau di atasnya nggak memenuhi persyaratan ya. Kalau seandainya memang nggak ada semuanya, nggak ada Ustaz, nggak ada semuanya. Fa'illam yujad ahadun minal asobat, kalau tidak ada seorang pun dari yang kita sebutkan tadi, waliyun nikahil maulal mu'tik, maka wali nikahnya adalah tuannya yang dulu memerdekakan. Berarti ini kisahnya kalau perempuannya ini budak. Nah, ai allati kana sayyidah, yaitu apa? Yaitu yang dulu dia itu tuannya. Tsumma a'taqaha, kemudian dia memerdekakannya, ingka nasabaqalaha kanat amah. Jika dia ini dulunya budak. Jika perempuan ini dulunya budak perempuan. Ya, ini kita membahas apa? Jika dulunya perempuan ini budak perempuan. Perempuan ini budak perempuan. Dulunya adalah budak perempuan. Maka kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Dan didapati dari silsilah wali tadi, dia nggak menemukan. Maka yang bekas budak ini, siapa yang walinya? Tuannya dulu yang memerdekakan. Nah, jadi ini berarti kita membahas perempuan yang dulunya itu memang budak. Budak itu yang dimiliki oleh tuannya. Kemudian dia itu pengen nikah, dan dia tidak ada walinya, tadi yang dengan urutannya tadi. Maka walinya siapa? Adalah orang yang memerdekakan. Ini namanya sebutannya maulal mu'tiq. Nah, ini sebutannya apa? Maula al-mu'tiq. Nah, dari zaman dulu itu ada istilah budak. Ada istilah budak. Jadi setelah Nabi Idris itu ada sistem perbudakan. Mulai dari setelah Nabi Idris, setelah Sayyidina Idris. Kemudian berarti sebelumnya nggak ada. Sistem perbudakan itu nggak ada sebelumnya. Itu pada zamannya Nabi Adam itu nggak ada. Begitu juga pada zamannya anaknya Nabi Adam yaitu Syith itu juga tidak ada. Begitu juga pada zamannya Nabi Idris nggak ada. Setelah zamannya Nabi Idris ini baru ada perbudakan. Itu berarti setelah Adam, Syith, kemudian Idris baru ada zaman perbudakan. Itu ada istilah budak baru ada. Karena ketika itu sudah mulai peperangan. Karena budak itu kan dihasilkan dari perang. Gimana? Misalkan pasukan Islam menyerang orang kafir atau yang lainnya lah. Tawanan perang anak-anak, perempuan atau laki-laki. Ini yang menjadi budak. Inilah yang menjadi budak. Nah, jadi kalau ada seorang perempuan yang bekas budak, dulu pernah dimerdekakan. Kemudian dia itu sekarang mau nikah, tapi nggak ada. Bapak nggak punya, kakek nggak ada, saudara laki-laki, dan seterusnya tadi nggak ada. Maka pernikahannya ini siapa yang menjadi wali? Adalah orang yang memerdekakan, yaitu tuannya yang memerdekakannya, ini yang menjadi wali. Insya Allah minggu depan kita akan membahas kalau seandainya dia ini ini aja kita bahas sedikit saja. Musannif mengatakan fa'illam yujad yakunu waliyan nikah al-hakim wa huwa sultan awil khalifatu aw man yanubu manabahu min bulat. Jadi kalau seandainya bukan budak ini perempuannya dan tidak ada urutan wali tersebut tadi, orang yang perempuannya merdeka, maka wali pernikahan dia itu siapa? Hakim, hakim syar'i, sultan atau khalifah. Pada zaman sekarang nggak ada ini. Sultan, khalifah tidak ada. Atau orang yang memiliki kedudukan atau yang menempati kedudukan, mengganti kedudukan keduanya. Seperti qadhi.
begitu. Maka kalau tidak memiliki wali, perempuan yang nggak memiliki wali, maka walinya itu adalah sultan atau qadhi, karena yang menempati kedudukannya misalkan seorang qadhi, hakim. Rasulullah di dalam hadis beliau mengatakan fasultanu waliyun man la waliyalah. Jadi sultan itu adalah menjadi wali, pemimpin umat Islam, bukan presiden ini ya. Pemimpin umat Islam, sultan, pemimpin umat Islam itu adalah menjadi wali orang yang tidak memiliki wali. Kalau seandainya nggak ada sultan, nggak ada khalifah, nggak ada hakim, nggak ada qadhi, maka perempuan ini menjadikan seorang muslim yang fiqh, yang dayyin, ngerti agama, dia menjadi wali. Boleh seperti ini. Jadi kedua mempelai ini mengatakan hakamnaka fi ziwajina. Saya menjadikan kamu hakim dalam pernikahan kita, jadi wali. Terus kemudian dia mengatakan apa ketika menikahkan zawajtuka muhakkimati fulan. Jadi saya nikahkan kamu dengan orang yang di bawah kehakimanku karena aku ditunjuk sebagai hakim, yaitu fulana. Nah, bisa. Nggak harus syarat keduanya mempelai laki-laki dan perempuan ngomong bareng saya jadikan kamu hakim nikah sita, tidak. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang wali ini, perwalian, wa ishtaratu muraat. Jadi tertibnya ini harus seperti ini. Kita akan membahas itu. Terus kita akan membahas juga laki-laki itu nggak boleh dia itu mengutarakan keinginan menikah kepada perempuan yang pada masa iddah. Ini kita akan jelaskan ya, bagaimana perincian. Dan seterusnya ya, masih banyak pembahasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Nah, pada pertemuan yang akan datang. Ya, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan tema, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada ya? Nah, saya kira sudah jelas. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa urutan wali itu harus tertib ya Ustaz ya? Iya. Seandainya jika katakanlah ayah dari mempelai itu dia mewakilkan langsung ke wali hakim, apakah boleh Ustaz? Pada dasarnya boleh, dia mewakilkan ke siapa saja boleh, asalkan disyaratkan adil, boleh. Kalau dia yang mewakilkan. Kalau wali hakim itu dalam masa sekarang seperti apa ya Ustaz ya? Pada zaman sekarang wali hakim itu artinya ketika perempuan, sebenarnya kan perempuan nggak ada wali, walinya hakim. Tetapi hakim pada zaman sekarang kan bukan hakim syar'i. Jadi dia yang mengangkat orang yang adil saja. Orang yang adil untuk dijadikan hakim nikahnya itu bisa. Siapa saja bisa. Nggak harus yang profesinya jadi di KUA sekarang nggak harus. Tapi kalau misalkan yang di KUA itu adil, terus dia jadikan hakim nikah dia, ya nggak apa-apa. Bisa. Oh ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Derek bertanya Ustaz. Ya. Terkait kalian wali, bagaimana keadaan seorang anak yang bapaknya tidak mau menjadi wali? Dia boleh lari kepada wali hakim, padahal bapaknya itu tidak terhalang untuk dia menjadi wali. Iya. Tapi cuma menyampaikan pendapat saja bahwa untuk saat ini, konteks saat ini, bahwa wali hakim itu menurut undang-undang negara itu kan yang ditetapkan adalah kepala KUA atau penghulu-penghulu yang ada tugas di KUA. Terima kasih Ustaz. Iya. Iya, itu nggak apa-apa. Penghulu-penghulu itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai persyaratan ya. Sesuai persyaratan. Sesuai persyaratan adalah orang Muslim,
Dayyin, itu boleh untuk dijadikan wali hakim. Ya seperti yang tadi kasusnya, kalau bapaknya nggak mau, maka dia bisa disuruh mewakilkan ke orang lain untuk menjadi wali. Dia yang mewakilkan. Gitu. Kalau seandainya bapaknya nggak memenuhi persyaratan, nggak apa-apa. Misalkan nggak memenuhi persyaratan, ya bapaknya fasik. Ya sudah, kita langsung berganti ke wali berikutnya. Langsung berganti ke wali berikutnya. Tapi kalau memenuhi persyaratan, dia harus mewakilkan ke orang lain. Dia wakilkan, kalau dia nggak mau hadir, misalkan seperti kasus di situ, dia nggak mau hadir, nggak mau menikahkan, ya sudah kamu wakilkan ya, ya diwakilkan orang lain untuk menikahkan. Bisa. Siapa saja bisa, asalkan memenuhi persyaratan. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya apa? Ya. Oh, dia mengangkat seorang hakim tadi, bisa dia mengatakan, oh, yang dia itu adalah diangkat jadi hakim tadi, wali hakim tadi, dia mengatakan zawwajtuka muhakkimati fulana. Saya nikahkan kamu dengan orang yang aku diangkat jadi hakim dalam pernikahanku, yaitu si fulana. Zawwajtuka muhakkimati fulana. Kemudian mempelai laki-lakinya mengatakan qabil tu ziwajah. Gitu. Ya. Iya, ya, tidak bisa dijadikan saksi, artinya ya dia tidak jadi saksi. Nah, orang lain, pilih orang lain untuk menjadikan saksi. Karena syarat saksi itu adil. Adil itu bagaimana? Yaitu tidak melakukan dosa besar. Itu yang kita lihat. Kalau dia sudah bertaubat, ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya dia nggak bisa jadi wali, artinya nggak sah. Kalau dia, maksudnya dia nggak bisa jadi saksi. Artinya kalau hanya dia saksinya, nggak ada orang lain yang bersaksi yang adil, ya nggak bisa. Ya, sudah? Tidak ada pertanyaan lain? Ya. Ya. Kalau menurut pendapat yang mensyaratkan adil, berarti bisa. Karena ada pendapat yang tidak mensyaratkan adil juga di wali. Artinya kalau tidak mensyaratkan adil, ya meskipun tingkatan pertama sudah dia bisa menjadi wali. Bapaknya bisa menjadi wali walaupun fasik. Ada pendapat seperti ini. Ya. Iya, kalau itu tidak memiliki wali dari segi bapaknya nggak sambung nasabnya ke dia, berarti juga kakeknya nggak ada, saudara laki-lakinya sudah tidak ada. Maka orang seperti itu walinya adalah hakim tadi. Hakim atau orang yang adil yang diangkat menjadi wali. Gitu. Masih? Ya, saya kira cukup ya, teman-teman. Tidak mensyaratkan adil dalam hal ini ada pendapat seperti itu, ya bisa dijadikan rujukan, bisa diikuti. Ya ada pendapat mazhab Syafi'i itu juga. Ya.
Ya, kita akhiri. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Insyaallah minggu depan kita Amin. bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.